Kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa My Discipline Are Big Villain part kedua. Tanpa menunggu lama and let's check it out. Di suatu tempat bernama Evil Sky Pavilion, tampak MC kita sedang bermeditasi di sana. Setelah menggunakan kartu pembalik kehidupan, kini sisa umurnya bertambah menjadi 613 hari. Meskipun masih dinilai belum cukup, ia juga harus menembus teknik kultivasi baru dari pusat pembelajaran untuk membayar semua teknik kultivasi yang telah hilang dalam pikirannya. Ia kini berniat mengubah cara didiknya untuk murid-murid karena tidak ingin membuat kesalahan yang sama seperti Ji Tian-do. Sebab kebaikan dan kejahatan seseorang tidak boleh dinilai orang lain. Mungkin perlakuan Ji Tian-do yang membuat beberapa muridnya memberontak padanya. Di saat yang sama, Yuan tiba-tiba ingin bertemu dengannya, dan tentu saja MC kita mengizinkannya untuk masuk. Ketika masuk ke ruangan itu, Yuan tampak terpukau saat melihat masternya semakin muda dari sebelumnya. Setelah itu, gadis imut ini bertanya kenapa masternya tidak membunuh kedua senior laki-laki dan perempuannya. Padahal ia pernah berkata untuk membunuh siapa saja yang mengganggunya. Sontak, MC kita mengalihkan topik tersebut dan meminta gadis itu melupakan semua kata-kata yang pernah ia ucapkan dahulu. Ketika mendapat perintah tersebut, Yuan lantas bertanya, apakah ia juga harus melupakan janji yang masternya dulu katakan? Sialnya, ingatan tersebut telah hilang, tapi beruntungnya Yuan tidak tersinggung saat masternya tidak tahu janji tersebut. Dan mulai mengingatkan kembali tentang janjinya dulu, bahwa Ji Tian-do akan memberikan giok Horsetail Wings padanya saat dirinya bisa mencapai alam Divine Core. Ketika mengetahui janji itu, MC kita berkata untuk Yuan melupakannya saja, karena item tersebut merupakan salah satu harta suci yang ikut hilang bersama ingatannya. Tapi cerdiknya, MC kita akan mengganti item tersebut dengan item yang lebih imut yang cocok untuk dipakai olehnya. Mata Yuan seketika berbinar-binar seakan menanti item apa yang akan diberikan oleh masternya. Setelah deep talk tersebut, Ji Tian-do menyuruh Yuan untuk membereskan beberapa kultivator ortodoks yang diam-diam masih mengawasi mereka. Dan gadis itu segera berangkat dengan senang hati. 10 menit kemudian, MC kita mendapatkan 20 poin prestasi karena muridnya berhasil membunuh penjahat. Bahkan poin tersebut terakumulasi menjadi 300 poin. For your information, poin prestasi itu poin merit. Alhasil, MC kita pun bangga dengan mereka meskipun melakukan pembunuhan asal tetap menguntungkan. Poin tersebut lalu ia belanjakan untuk membeli avatar Taiji tingkat magang. Kini Ji Tian-do berhasil menerobos ke alam Mystic Engagement dari alam Body Tempering. Di tingkat ini, para kultivator dapat melatih tendon, tulang, dan kulit dengan energi berlipat ganda. Tapi sayangnya, setelah membeli avatar itu, harga di toko juga ikut meningkat, yang membuat MC kita sulit mencapai tingkat yang samar seperti Ji Tian-do. Namun tak sengaja, ia mendapatkan ide untuk mempraktekkan teknik kultivasi lama dan metode kultivasi ke-9 muridnya yang ada di dalam ingatan Ji Tian-do agar menghemat pengeluarannya. Meskipun ia mendapatkan bantuan poin dari para muridnya yang berhasil mencapai sesuatu, tapi ia juga harus memanfaatkan hal itu dengan bijak. Di tengah lamunan tersebut, tiba-tiba seorang pria yang familiar saat pertempuran di Gunung Tianji datang dan menyerang Pak Tua kita dari belakang. Namun, serangan tersebut tak berdampak apapun.
Ketika menolehnya, MC kita tersadar bahwa itu murid tetua dari sekte pedang surgawi, Zhou Jifeng. Ketika Pak Tua itu menyebut namanya, Zhou Jifeng lantas gemetar ketakutan dan bertanya bagaimana bisa ia mengenal dirinya. Untungnya, saat serangan dadakan itu, kartu blokir serangan kritis telah aktif dan menyelamatkan nyawa Ji Tiando. Bahkan ketika pemuda itu menyerang MC kita sekali lagi dengan menghunuskan pedangnya di dada, MC kita tak bergeming sedikit pun, sembari memberikan tatapan intimidasinya sambil berkata, "Apa kau ingin lanjut?" ucap MC kita. Karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar, Jifeng akhirnya menjauh membatu. Padahal MC kita sendiri juga ketakutan dengan jarak kultivasi di antara mereka. Ternyata niat Zhou Jifeng kemari tak lain adalah untuk membalaskan kematian gurunya hingga tak memperdulikan nyawanya sendiri. Bahkan setelah sadar dirinya bukanlah tandingan Ji Tiando, pemuda itu masih nekat menyerangnya sekali lagi. Namun kini serangan tersebut berhasil ditangkis oleh kehadiran Yuan hingga Jian Fan terpental olehnya. Setelah menerima dari murid kesembilannya, Jifeng nampak terluka sembari mengagumi kekuatan gadis kecil imut itu yang sangat menakutkan. Meskipun di dalam hatinya MC kita bersyukur atas kedatangan Yuan namun Ji Tiando meminta murid kesayangannya untuk mundur. Pasalnya, kejadian itu memicu misi sampingan untuk menghasut Zhou Jifeng agar membelot. MC kita lantas berjalan ke tempat duduknya sembari mengutarakan niat Jifeng yang ingin membunuhnya. Ia juga menyayangkan keterburu-buruannya untuk balas dendam, karena dilihat dari perjuangannya hingga di umurnya ke-20 yang sudah sampai di ranah Divine Court. Tapi kejeniusan itu harus ia sia-siakan saat datang kemari untuk bunuh diri. Bersamaan dengan ucapan itu, Yuan merasa tak terima ketika masternya memuji Jifeng seorang jenius, karena dirinya menguasai ranah Divine Court di usia 15 tahun. Cute. Kemudian Ji Tiando mengungkap alasan kenapa dirinya tidak membunuhnya. Tak lain karena ia ingin meluruskan kesalahpahaman. Meskipun Zhou Jifeng menyangkal omongan MC kita, tapi dia tetap berkata bahwa sebenarnya gurunya lah yang membunuh ayahnya. Saat kelahirannya, Ji Tiando mendatangi orang tuanya karena mendengar rumor bahwa ada bayi jenius dengan tubuh yang hebat lahir di Jian Mansion. Ia saat itu berniat untuk menjadikan Jifeng sebagai muridnya, dan ia memberi waktu 3 hari untuk orang tuanya memutuskan hal itu. Tapi entah bagaimana saat dia kembali mendengar keputusan orang tuanya, seluruh keluarga Jiang telah dibantai. Karena reputasinya sudah terlalu buruk kala itu, akhirnya seluruh sekte ortodoks menfitnah dirinya. Dan dalang dari semua itu tak lain adalah gurunya sendiri, Luo Changfeng. Ketika mendengar cerita itu, Jifeng masih menganggap Ji Tiando sedang mengarang cerita. Namun ketika MC kita mengetahui tanda lahir yang ada di pundak kanannya, Jifeng akhirnya terdiam. Karena hanya ada beberapa orang yang tahu tanda lahirnya. Ji Tiando lalu menyuruhnya pergi dan memaafkannya. Namun Jifeng membentak omongan Pak Tua kita, seakan menepis fakta yang telah ia dengar. Ketika mendengar bentakan tersebut, Yuan sontak marah dan bersumpah akan mencabik-cabiknya jika dirinya berani meninggikan suaranya lagi di hadapan masternya. Seketika, Zhou Jifeng pun terdiam karena ia lebih takut dengan Yuan. Saat itu, MC kita masih sangat tenang ketika berurusan dengannya, karena juga dia tidak ingin terkesan memaksa ceritanya.
Namun MC kita menambahkan sebuah fakta yang benar-benar membuat Jin Feng terpengaruh, yaitu fakta mengenai metode kultivasinya yang sama dengan Luo Changfeng. Ketika seorang kultivator berhasil menggapai 3 pencapaian besar Dao Guxing, mereka dapat menyerap energi dari orang yang telah ia bantai. Maka itulah sebabnya di seluruh sekte Heavenly Sword, metode kultivasi Jin Feng sangat persis dengan Luo Changfeng. Setelah mengutarakan hal itu, Ji Tiando meminta Yuan Er langsung mengusirnya. Meski dengan terpaksa karena gadis imut kita ingin membunuh Jin Feng, ia akhirnya melempar pemuda dengan perasaan anxiety tersebut keluar dari kastil. Meski misi sampingannya tak kunjung selesai dengan cepat, tapi jika kata-katanya mempengaruhi Jin Feng, pemuda itu akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Karena merasa kecewa tidak bisa membunuh Zhou Jin Feng, Yuan Er lantas bertanya alasan kenapa masternya membiarkan pemuda itu tetap hidup. Saat mendengar pertanyaan itu, MC kita berkata bahwa membunuh bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, namun selalu menjadi salah satu jalannya. Kemudian Ji Tiando mendapatkan notifikasi sistem yang memberitahu bahwa poin meritnya telah dikurangi karena muridnya sudah melakukan kejahatan. Segera MC kita meminta untuk Yuan Er memanggil ketiga kakaknya. Ketika Duan Mu, Ming Xi, dan Zhou Yue telah datang, Ji Tiando segera menanyakan apa saja yang telah mereka lakukan. Ming Xi kemudian menjawab sebagai perwakilan bahwa mereka hanya berpatroli di sekitar Gunung Golden Court. Saat mendengar itu, MC kita memaksa murid keempatnya menjelaskan lebih detail karena dirinya tak suka ada sebuah kebohongan di sana. Alhasil, Ming Xi juga melaporkan bahwa mereka menemukan beberapa pemburu di kaki gunung yang semuanya telah mereka habisi. Para muridnya mengira bahwa mereka adalah mata-mata dari sekte ortodoks. Bahkan ketika Ming Xi mendeteksi energi dari mereka sekali lagi, ia segera bergegas untuk membantai mereka. Tapi niatan tersebut langsung dicegah oleh Ji Tiando. Pasalnya, perisai pelindung mereka juga belum selesai diperbaiki, hingga menganggap normal orang-orang yang tidak sengaja masuk ke wilayah mereka. Namun, MC kita meminta untuk semua muridnya agar mengusir mereka saja dan tidak perlu membunuhnya jika tidak berniat mencurigakan. Setelah mendapatkan perintah tersebut, ketiga muridnya yang bandel semakin bertanya kenapa masternya berubah menjadi lebih baik. Ming Xi bahkan semakin berpikir keras dan lebih berhati-hati dalam menganalisa masternya. Ia hanya berasumsi bahwa masternya ingin mencoba kebiasaan yang baru. Dan akhirnya, mereka bertiga mulai saat ini hanya akan menuruti perintah masternya tanpa bertanya apapun. Berkat hal itu, sambil tidur pun MC kita mendapatkan poin merit yang berlimpah dari kebaikan muridnya yang menyelamatkan para warga dan mendapatkan apresiasi dari mereka. Namun hadiah poin itu tidak berlaku untuk pujian yang sama. Ketika melihat itu, MC kita lantas terbangun tak terima sehingga meminta Yuan Er menyampaikan pesannya kepada kakak-kakaknya bahwa mereka harus memperlakukan semua orang dengan baik tanpa pandang bulu. Beralih dari Pak Tua kesayangan kita ke perkumpulan geng Tiger Red di mana Zhuo Honghong mendapatkan pesan bahwa masternya berhasil membunuh Luo Changfeng dengan satu gerakan, yang artinya kultivasinya sudah pulih. Kini master dari Different Moon Place tidak bisa membantunya lagi dan menyuruhnya untuk bersembunyi karena Hong Hong adalah murid terlemah. Saat mengetahui isi surat tersebut, murid ke-8-nya kini langsung panik ketakutan dengan sendirinya.
hingga MC kita mendapatkan 50 poin prestasi karenanya. Sepertinya MC kita menemukan cara lain untuk mendapatkan poin prestasi, sehingga ia bisa cepat membeli item yang mahal. Karena kekabutan itu, akhirnya MC kita iseng-iseng untuk menggacha sekali. Dan betapa beruntungnya, ia langsung mendapatkan tunggangan legendaris dengan 50 poin prestasi. Admin kalau main gacha kagak ada hoki-hokinya anjing, garasi mulu. Untung kagak main kakek Zeus. MC kita sendiri bahkan tidak menyangka ia akan mendapatkan mount tingkat rare lewat undian. Bahkan hanya dengan kemunculannya saja dapat menguncang surga. Meskipun Ji Tiando mempunyai berbagai teknik kultivasi, senjata, bahkan jenis mount seperti ini, tapi semua itu tidak semenakjubkan dari yang ia dapatkan. Bahkan jika dibandingkan dengan para mon milik kultivator lainnya yang hanya terbang menggunakan pedang dan flying carrot. Jika di zaman modern, wizard ini setara dengan mobil limosin yang melambangkan status pemiliknya. Setelah puas memandanginya, MC kita menyuruh mon itu untuk pergi, dan dengan cepat hewan tersebut menghilang di luar kehampaan. Bahkan jejak energinya saja membuat keempat muridnya terbelalak terdiam. Mereka semua lebih memilih untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Kembali ke kastil, di mana saat ini sistem notifikasi ampas setelah gacha memenuhi layar gambar. Bahkan MC kita nampak lesu merasa bahwa dirinya telah dijebak hingga poin prestasinya tersisa 44 poin dari 244 poin. Di sisi lain, terdapat seorang pelancong yang telah tiba di depan court Gunung Jinting. Mereka nampaknya seperti prajurit penjaga yang mengawal Tuan Patriark dari keluarga Yuan Er. Diketahui mereka semua ke sana untuk meminta bantuan. Di tengah perjalanan mereka, Mingxi beserta kakak ketiga dan adik kelimanya datang dan menanyakan tujuan keluarga Ji dari kota Anyang kemari. Beruntungnya, murid keempat ini tidak langsung membunuh mereka berkat kebiasaan baru yang diajarkan oleh masternya padanya. Apalagi mereka juga kerabat dari adik ke-9. Setelah itu, dengan ramah, Mingxi lalu mengulurkan tangannya kepada mereka yang sedang bersujud, lalu berkata akan mengantarkan mereka ke kastil. Saat menerima keramahan itu, rombongan keluarga Ji semakin rendah hati dan tak berani berlaku sembrono. Bahkan ketika Mingxi menawarkan keramahannya sekali lagi, mereka malah semakin gugup ketakutan. Karena perilaku baik tersebut tidak ditanggapi, Mingxi akhirnya mengancam mereka. Singkat cerita, rombongan keluarga Ji telah menghadap Ji Tiando dan memberi salam. Namun sebelum mereka mengutarakan niatnya, MC kita mengingatkan kembali peraturan yang telah ia buat, bahwa siapapun yang telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion tidak boleh berhubungan dengan keluarga, bahkan teman-temannya. Untuk itu, Yuan Er langsung berniat mengusir mereka. Diketahui bahwa saat Yuan Er meninggalkan keluarganya, dia masih berusia 10 tahun dan sudah 5 tahun sejak itu, ingatannya pasti sedikit memudar. Selama bertahun-tahun dia sering memikirkan orang tuanya, untuk itulah penjahat tua ini memanjakannya dan tidak mengarahkan dirinya ke sisi jahat sepenuhnya. Saat mengetahui bahwa keluarga Ji akan diusir, mereka segera menangis memohon meminta waktu dengan menjelaskan niatnya, hingga Yuan Er bingung dengan sikap yang akan ia ambil. Tak hanya Yuan Er saja yang iba melihat itu. Mingxi akhirnya memberanikan diri untuk melanggar aturan yang dibuat oleh masternya, dengan asumsi bahwa jika mereka tidak menolong keluarga mereka saat dalam masalah,
mereka akan jadi lebih buruk daripada anjing dan babi. Perkataan itu juga didukung oleh Duan Mu dan Zhou Yue. MC kita pun juga menanggapi setuju sanggahan tersebut, sehingga memperbolehkan rombongan keluarga Ji menyampaikan urusannya. Tapi jika hanya masalah kecil, ia rasa mereka akan mengabaikannya. Diketahui bahwa keluarga Ji hanya seorang pedagang biasa dan baik hati. Selama beberapa tahun, hidup mereka sangat damai hingga mampu membiayai 1.000 orang dalam keluarga. Namun, sebulan yang lalu, karavan dagang mereka dicuri oleh sekelompok bandit gunung saat melewati lembah. Karena keluarga Ji tidak ingin adanya masalah, sehingga mereka membayar para bandit tersebut. Tapi, mereka tidak berhenti sampai di situ. Bahkan mereka dengan tega menyerbu Anyang di malam yang sama dan menculik 100 orang sebagai sandera. Kepala keluarga Ji sudah meminta bantuan otoritas lokal, namun mereka tidak ingin ikut campur. Zhou Yue berpikir jika masternya masih sama seperti dulu, jelas masalah ini akan ia abaikan. Namun kini sifat gurunya sudah berbeda, apalagi masalah ini berkaitan dengan murid kesayangannya. Dengan sigap, Mingsu lalu menawarkan diri untuk mengurus para bandit tersebut. Bahkan berakting seolah ingin menebus seluruh dosa-dosanya dengan menolong keluarga Ji. Tentu saja Duan Mu dan Zhou Yue kaget bertanya sejak kapan akting Mingxi begitu sangat bagus. Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh MC kita, mengingat ia juga masih belum bisa bertarung. Tapi Mingxi hanya memiliki waktu 3 hari. Saat mendengar deadline dari tugasnya, murid keempat merasa bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat. Namun ia mendapatkan ejekan dari Zhou Yue yang bisa menyelesaikan tugas ini hanya dengan 2 hari saja. Pada akhirnya, Mingxi berangkat dengan terpaksa untuk memenuhi tugasnya. Alasan MC kita tidak memberikan waktu lebih tak lain adalah ketakutannya jika nanti para muridnya akan menyebabkan banyak masalah. Sistem pun juga mulai mengkonfirmasi misi ini dengan hadiah berupa 30 poin prestasi setelah misi selesai. Setelah itu, Yuan juga diminta untuk mengantar utusan keluarganya menuruni gunung dan mempercayakan masalah ini kepada kakak seniornya. Kemudian, Zhou Yue juga mendapat perintah untuk menginvestigasi sekte Heavenly Sword, terutama murid tetua Zhou Jinfeng, dalam waktu 2 hari. Nampaknya MC kita sudah tak sabar mempunyai seseorang pembelok sepertinya. Keesokan harinya, tampak MC kita sedang bersantai di tengah terik panasnya matahari di Gunung Jingting. Sejak insiden percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Zhou Jinfeng, para muridnya berpikir bahwa masternya sudah cukup kuat untuk menghalau pembunuh manapun, hingga mereka tidak berani bertindak ceroboh. Ditambah, tingkat pengamanan mereka diperkuat dan tidak akan membiarkan penyelinap masuk sekali lagi. Kemudian, Yuan bertanya pada masternya, bisakah kakak keempat menyelesaikan misinya? Sembari meminum segelas jeruk segarnya, MC kita berkata untuk bocah kecil itu tidak mengkhawatirkannya. Sebab menurut Duan Mu, meski adik juniornya suka bermain dan terkadang tidak bisa diandalkan, tapi dia selalu melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugasnya. Dan jika Mingxeng melalaikan tugasnya, kakak ketigalah yang duluan memberinya pelajaran sebelum master melakukannya. Di sela-sela penantian laporan dari kakak keempat, mereka berdua pun lalu bergosip tentang kakak ketujuh, sedangkan MC kita tetap santai di tempat istirahatnya. Tak lama kemudian, burung pembawa pesan mendarat dengan cepat ke arah mereka bertiga. Burung tersebut bukanlah burung biasa,
tetapi burung pembawa pesan yang dibangkitkan dengan energi spiritual di Gunung Golden Cord dan sudah bermutasi menjadi burung terkuat di dunia dari puluhan ribu Gredian yang buas. Yuan Er pun segera mengambil surat tersebut dan langsung membacakannya dengan lantang. Isi surat tersebut adalah informasi mengenai 10 sekte teratas yang ikut dalam pertempuran kemarin. Dan dikatakan bahwa Luo Changfeng telah mati. Sekte Heavenly Sword pun kebingungan dan semua orang di sana saling bertarung merebutkan tahta ketua berikutnya. Sayangnya, Zhou Jinfeng tidak berhasil menjadi ketua ketika kembali ke sektenya. Sementara itu, ketua sekte sebelumnya, Luo Xingkong, tiba-tiba mulai berkultivasi dalam pengasingan. Zhao Yue menduga bahwa dia mungkin akan mengambil kesempatan untuk menerobos Dao Fengxing dari Alam Nation Divinity Turbulence Ring. Sebagai informasi tambahan, saat ia memata-matai mereka di malam hari, ia menemukan bahwa Zhou Jinfeng mulai tidak setia pada sektenya. Karena proses tersebut sedikit lamban, MC kita segera menyuruh Zhao Yue untuk memberi pemuda itu dorongan agar mempercepat pengkhianatannya. Ketika mendengar itu, Duan Mu lantas bertanya kenapa mereka membantu Zhou Jinfeng yang hanya seorang kultivator Divine Cord biasa. Apalagi dia juga musuh mereka. Karena kesetiaan Duan Mu belum melebihi 80%, MC kita memilih menatapnya sebagai jawaban agar tidak ada kesalahpahaman. Setelah itu, notif sistem juga muncul yang membuat Pak Tua kita kegirangan. Pasalnya, setelah Mingxi menyelesaikan tugasnya dan menyelamatkan 105 anggota keluarga Qi, ia mendapatkan 1050 poin prestasi, 1050 poin jasa, dan 820 poin prestasi karena telah membunuh 82 perampok. Tepat bersamaan dengan itu, burung pembawa pesan kakak keempat juga datang, dan Yuan Er segera membacakannya. Isi dari surat itu adalah laporannya mengenai keberhasilan tugasnya. Namun ia menemukan rumor di balik perampokan itu. Nampaknya geng Tiger Red yang dipimpin adik ke-8 ada kaitannya dengan masalah ini. Untuk itu, Mingxi akan melanjutkan penyelidikannya. Meskipun bagian pertama surat itu adalah untuk memberitahu keberhasilannya dan bagian intinya hanya sebuah alasan untuk memberinya waktu 2 hari bermain di luar, namun kali ini Ji Tiando memaafkannya selagi suasana hatinya sedang baik. Namun di sisi lain, Yuan Er merasa tak terima bagaimana bisa kakak seniornya bisa sejahat itu. Duan Mu lalu menanggapi perkataan Yuan Er bahwa adik ke-8 tidak mungkin ikut campur dalam rencana tersebut, dan kemungkinan besar para perampok itu hanya menggunakan namanya untuk melakukan kejahatan. Entah dia terlibat atau tidak, MC kita memberi kesempatan untuk Mingxi menyelidikinya. Di sore harinya di Pavilion Evil Sky, setelah mendapatkan begitu banyak poin, ia segera membelanjakannya 2 avatar Transformer Power sekaligus. Hanya dengan 1000 poin prestasi, basis kultivasinya melonjak dengan cepat. Energinya mengalir tanpa henti seperti sungai Dantian. Dari kelima bukaan Enlightening Rain Mystic, jantung, mulut, hidung, mata, dan telinga, ia telah menembus 4 diantaranya, dan kecepatan kemajuan ini belum pernah terjadi sebelumnya. MC kita juga membeli 2 kartu pembalik kehidupan dan langsung ia gunakan. Kini tubuhnya tampak lebih muda 600 hari. Meskipun 2000 poinnya telah hilang, tapi kemajuannya sangat sepadan dengan itu. Sisa dari poin itu ia langsung gunakan untuk gacha sebanyak 5 kali. Namun sayangnya, apes semua. Kini ia hanya mempunyai 654 poin prestasi dengan sisa hidup sebanyak 1209 hari.
Nampaknya poin prestasi yang didapat saat menyelesaikan tugas tidak sebanyak yang ia bayangkan. Bahkan di toko sistem, harga termurah dari senjata biasa mencapai 1000 poin. Oleh karena itu, ia akan membuat para muridnya melakukan lebih banyak tugas lagi untuk hidup foya-foyanya. Untuk sekarang, basis kultivasinya masih terlalu rendah, sehingga MC kita lebih memilih untuk tinggal di gunung. Tentu saja, ia juga harus waspada gerak-gerik muridnya yang akan mengkhianatinya. Ketika selesai berbincang dengan dirinya sendiri, MC kita lantas memanggil Yuan untuk mengambilkan 4 treasure pembelajaran dari Pavilion Evil Sky. Meski dahulunya Ji Tiando malas menulis dan hanya menyuruh Yuan kini MC kita sendiri yang akan mengukir nama-nama muridnya dengan indah. Ia menulis dengan urut ke-9 muridnya yang membuat dunia terpesona akan kekuatan mereka. Selain itu, Ji Tiando sebenarnya tahu betul bahwa setiap murid yang dia ajar seperti harimau yang buas, yang siap menerkam dirinya suatu hari nanti. Tapi adakah motif tersembunyi darinya? Sayangnya, bagian penting tersebut telah hilang dari ingatannya. Saat melihat tulisan indah masternya mengukir namanya, Yuan nampak terkesima dan bertanya kenapa gurunya menulis nama-nama kakak seniornya. Ia berkata bahwa yang ia lakukan untuk introspeksi diri atas perbuatan kejam yang pernah ia lakukan di masa lalu, sehingga beberapa muridnya pergi mengkhianatinya. Karena terlarut dalam obrolan itu, Yuan kemudian bertanya kenapa masternya hanya menerima 9 murid, sedangkan ia bisa menerima ribuan murid hebat hingga mampu memantai seluruh sekte ortodoks yang menentangnya. Setelah berucap banyak seperti itu, Yuan merasa bahwa masternya akan memukulnya. Namun sebaliknya, MC kita malah mengelus rambutnya sembari bertanya kenapa murid kesayangannya terus berpikir untuk membunuh orang. MC kita bahkan berkata dengan lembut bahwa membunuh bukanlah satu-satunya jalan seperti yang pernah ia ucapkan. Namun salah satunya jalan untuk memberi pelajaran bagi mereka yang telah melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan perampok pada keluarga Ji. Kemudian Yuan bertanya apakah masternya mempunyai keinginan untuk menerima murid baru. Saat mendapat pertanyaan itu, MC kita baru menyadari sesuatu hal dalam nama-nama mereka. Dari ke-9 muridnya dapat disimpulkan sebagai bait puisi. Bulan terang bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama. Tapi ada satu karakter lagi, yakni Si, untuk melengkapi puisi tersebut. Jika Ji Tiando benar-benar mencari murid-muridnya berdasarkan nama, besar kemungkinan kakek tua ini juga berasal dari dimensi yang berbeda. Karena puisi ini sama seperti puisi yang ada di kehidupannya sebelumnya. Pov lalu berganti memperlihatkan aktivitas Mingxi saat ingin menyelidiki adik ke-8. Sebenarnya, Ming Si Yin berkeinginan menyewa beberapa gadis muda untuk menemaninya bersenang-senang di sela penyelidikan ini. Namun, mengingat masternya telah banyak berubah, keinginan untuk bermalas-malasan tiba-tiba hilang. Bahkan uang yang akan ia gunakan untuk bermaksiat, Ming Si sedekahkan. Alhasil, MC kita juga mendapatkan 350 poin prestasi dari kebaikan muridnya. Singkat cerita, Mingxi akhirnya sudah sampai di lembah geng Tiger Red. Ketika para anak buahnya mencoba memberitahu bosnya bahwa ada tamu yang ingin menemuinya, Hong Hong sontak menyuruh tamu itu untuk pergi karena dia sedang tak enak badan. Namun, saat Mingxi masuk tanpa seizinnya, diiringi dengan tawa lembut, murid ke-8 ini sontak bangun dari tidurnya dan menyapa kakak seniornya dengan sopan.
Ia kemudian berlari ke arah Mingxi sembari menanyakan jawaban atas tawarannya dulu. Apakah ia ingin bergabung dengannya? Sembari berjalan ke arah singgasana, Mingxi berkata bahwa tempat kumuh ini tidak cocok dengannya. Dilanjutkan dengan pertanyaan utama, apakah Zhu Honghong berada di balik penculikan keluarga Qi. Sontak ketika mendengar pertanyaan itu, Honghong langsung menyanggah omongan tersebut dan bersumpah bahwa dia tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Meskipun ia dikenal sebagai penjahat bengis, ia tidak akan pernah menyentuh keluarga kerabatnya. Mingxi kini semakin kebingungan kenapa geng perampok berkuda mengaitkan kejahatannya dengan geng Tiger Red milik adiknya. Menurut pendapat Honghong, mungkin mereka hanya ingin menfitnah namanya dan ingin mengadu domba di antara murid sekte iblis. Sebab selama bertahun-tahun setelah ia mendirikan geng Tiger Red, ia sudah banyak menyinggung banyak kultivasi ortodoks. Setelah mendengar penjelasannya, Mingxi memutuskan kembali dan akan melaporkan semuanya kepada Master. Tapi Honghong langsung memohon agar kakaknya menutup mata atas peristiwa ini. Karena cepat atau lambat kakaknya juga akan meninggalkan Gunung Jingting. Sontak saja, Mingxi langsung membentak Honghong atas perkataannya yang sembrono, karena dirinya bukan pengkhianat sepertinya. Di sisi lain, akibat sikap tegas Mingxi tersebut, MC kita mendapatkan 200 poin prestasi, karena sudah menjinakkan Zhu Honghong. Ketika mendengar bentakan tersebut, pria bulat ini langsung meminta maaf atas perkataannya yang ceroboh, dan segera memberi secari kertas untuk kakaknya baca. Surat ini berasal dari si Huya. Surat yang berisikan tentang asumsi penyakit yang diderita oleh masternya dan rumor mengenai basis kultivasi masternya yang telah hilang. Adik ketujuh menduga bahwa master menggunakan semacam obat rahasia untuk mengalahkan ke-10 expert ortodoks kala itu. Apalagi tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang masih disimpan oleh sang master, sehingga membuat kakak pertama dan kakak kedua yang masih memiliki basis kultivasi yang tak kalah jauh dari masternya tidak berani melakukan apapun kepada gurunya. Tapi terlepas seberapa banyak kartu rahasia yang dimiliki itu, tubuh tuanya sudah mencapai ambang batas dan cepat atau lambat ia juga akan mati. Namun semua itu hanya asumsi dari Honghong seorang, karena otak babi sepertinya tidak akan mampu menebak sifat sang master. Namun, Mingxi semakin penasaran dari manakah pemikiran tersebut ia dapatkan. Apakah asumsi tersebut dipengaruhi oleh kakak kedua atau kakak ketujuh? Tapi terlepas dari surat dan pemikirannya itu, Mingxi masih menghormati masternya dan tahu seberapa kuatnya beliau. Setelah merendahkan gurunya seperti itu, beruntungnya Mingxi tidak mendapatkan perintah untuk membunuh Honghong saat ini. Dan untuk itu, Mingxi memberi saran pada adiknya agar tidak membuat masalah apapun. Honghong juga diminta untuk mencari tahu tentang motif perampok tersebut supaya bisa membersihkan namanya pada masternya. Akhirnya, Zhu Honghong bisa bernafas lega setelah kepergian kakak keempatnya. Meskipun semua badannya gemetar ketakutan, namun ia semakin bingung antara memilih percaya kepada si Huya atau Ming Ziyin. Sekian episode dari part 2 kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like and see you, bye-bye. Ciao, sampai jumpa di minggu depan. 俺はつかさん、あまねの双子の弟なんだ。あまね左边画个虫虫，右边画个龙龙，不要对我凶凶，我的心会痛。